Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala tammanil akmalan ala nabiyir rahmah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Walhamdulillah, tak lupa senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiyuna wa Sayyiduna wa Rasuluna Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Di kesempatan malam yang berbahagia dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, biidznillah kita akan barakallahu fikum sedikit mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu nikmat yang azimah, nikmat yang besar di masa ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bertafaqquh fid din. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, pasti Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang telah diagendakan dan dijadwalkan untuk kajian kita malam hari ini dengan tema saat hamba melupakan dirinya sendiri. Ini tema yang kita angkat dan kita akan kaji bersama. Tema ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana seorang hamba itu di dalam hidupnya di dunia ini mendapatkan perintah untuk senantiasa zikrullah, senantiasa dan memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat dan hadis disebutkan perintah untuk kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, Allah Jalla fi'ula memerintahkan hamba-hambanya, fadhkuruni adzkurkum. Hendaklah kalian senantiasa mengingatku. Perintah dari Allah kepada hamba-hambanya untuk apa? Mengingatnya. Fadhkuruni. Ingatlah aku, adzkurkum. Aku pasti mengingat kalian. Mengingat yang dimaksud di sini ketika hamba mengingat Allah, berzikir kepada Allah, Allah memberikan balasan dengan mengingatnya, yaitu memberikan ta'yid wan nasr wal hifz. Allah akan melindungi dia, Allah akan menolong dia, Allah akan memberikan i'anah, bantuan, taisir, kemudahan dalam semua urusannya. Ini makna ketika Allah Subhanahu wa taala apa? Mengingat hambanya yang berzikir kepadanya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir dan mengingat Allah. Di ayat yang insyaallah kita semuanya hafal, Allah Jalla fi'ula berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah
kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, dimanapun kalian berada, perbanyaklah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian berhasil, sukses. Jadi kunci sukses keberhasilan di dunia dan di akhirat adalah dengan al-ikthar min dzikrillah, memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat yang lain yang semakna dengan ini. Lalu mungkin ada pertanyaan di benak kita, kalau kita sudah tahu berzikir kepada Allah perkara yang diperintahkan, kita juga diperintahkan, disyariatkan untuk memperbanyak zikrullah, berzikir, mengingat Allah. Lalu bagaimana cara kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan para ulama bahwasanya berzikir yang dimaksud di dalam syariat itu ada 3 bentuk, ada 3 jenis, ada 3 macam. Zikrullah sekali lagi ada 3 bentuk, ada 3 jenis, ada 3 macam. Yaitu apa? Yang pertama, zikrullah bil qalb. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan hati. Nanti insya Allah akan kita jabarkan makna berzikir kepada Allah dengan hati itu seperti apa, bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, zikrullah bil lisan. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan lisan, dengan ucapan. Dan yang ketiga apa? Zikrullah bil jawarih. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan anggota badan kita, jawarih kita. Nah, kita akan sedikit mengulas apa dan bagaimana cara zikrullah bil qalb, mengingat Allah dengan hati, ai bitafakkur, dengan memikirkan dan merenungi asmaullahil husna, dengan memikirkan, merenungi nama-nama Allah yang maha indah, al-asmaul husna. Coba kita sambil murajaah, sambil mengingat-ingat nama Allah yang paling sering kita sebut dan kita ucapkan adalah apa? Ya Allah. Ya. Ketika kita menyebutkan nama Allah, Allah, lafdzul jalalah ini, apa makna yang hadir di dalam kolbu kita? Ketika kita menyebut nama Allah, apa makna yang hadir di dalam kolbu kita tentang lafadz Allah? Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Zikrullah bil qalb. Mengingat Allah dengan hati. Allah, lafadz Allah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan juga qawaid lughawiyah. Allah itu maknanya adalah dzul uluhiyah, zat yang memiliki uluhiyah, yaitu zat yang memiliki hak untuk diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu makna lafadz Allah. Sehingga kalau kita menyebut nama Allah, maka hadirkan dalam kolbu kita, hati kita, bahwasanya maknanya apa? Bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Makanya kalau kita mengucapkan syahadat, kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Nah, ini makna yang benar ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah tidak ada pencipta, tidak ada pengatur alam semesta, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah, itu masih kurang. Masih kurang. Karena lafadz Allah itu sendiri dalam bahasa Arab bermakna ma'luh, yaitu bermakna ma'bud, zat yang diibadahi. Nah, itu. Contoh yang lain dari al-asmaul husna. Contoh, monggo. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh nama Allah, asmaul husna. Ada yang bisa menyebutkan? Al-alim. Nggih. Al-alim. Apa maknanya? Zat yang maha mengetahui. Ya. Maka hadirkan dalam kolbu kita al-alim.
Zat yang maha mengetahui, berarti Allah maha mengetahui segala sesuatu yang lampau, yang sedang terjadi, yang akan datang, sesuatu yang paling atas, yang paling bawah, makhluk yang terbesar, yang paling kecil, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Kalau kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Artinya apa? Rabb semesta alam itu berarti dialah Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, seluruh makhluk, mengaturnya, memberi rizki kepada seluruh makhluk. Nah, itu ya makna-makna yang harus kita hadirkan dalam hati ketika kita mengingat nama-nama Allah. Dan juga kita ingat ya, berzikir kepada Allah dengan qalbu, juga dengan mengingat sifat-sifatnya. Mengingat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama Allah itu mengandung makna sifat. Artinya contoh, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Basir. Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Zat yang maha melihat. Nah, nama Allah Al-Basir itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Basar. Memiliki sifat penglihatan. Penglihatan Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada penglihatan Allah dari semua sisinya. Allah melihat segala sesuatu, sampai benda yang terkecil sekalipun di malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat segala sesuatu, sampai apa yang ada di dalam dada kita, Allah bisa melihatnya. Ya. Itu. Barakallahu fikum. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Hadirkan makna itu. Kemahabesaran Allah di dalam kalbu kita. Tentunya kita tidak bisa menjangkau kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sekedar kita mengingat, mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah, makhluk-makhluk Allah yang besar, begitu besarnya makhluk Allah, menunjukkan bahwasanya Allah Zat yang telah menciptakannya lebih dan maha besar. Barakallahu fikum. Dan juga berzikir kepada Allah dengan kalbu adalah dengan mengingat dan terus memikirkan tentang ahkamnya. Hukum-hukum Allah baik yang kauni maupun hukum Allah yang syar'i. Ketika kita sedang mau wudu, mau sholat, ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan untuk sholat. Kalau mau sholat harus apa? Berwudu terlebih dahulu. Kita ingat, Allah memerintahkan kita untuk berwudu sebelum sholat. Kita ingat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, perintah untuk berwudu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Kita ingat itu. Kita ingat bagaimana Allah perintahkan kita berwudu. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Dan juga berzikir kepada Allah dengan qalbu, dengan hati adalah dengan mengingat ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ada dua macam. Ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Tanda-tanda kebesaran Allah berupa makhluk yang ada ini. Yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis. Kalau langit 7 lapis ke atas, 7, 1, 2, 3 sampai 7. Sebaliknya kalau bumi 7 lapis ke bawah. Ya. Sangat besar. Barakallahu fikum makhluk Allah langit dan bumi ini. Tapi ternyata di sana ada makhluk Allah yang lebih besar daripada langit dan bumi. Pernah dengar ada makhluk Allah yang lebih besar daripada langit dan bumi? Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, besar kan? Tapi ada makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi. Pernah dengar makhluk Allah yang namanya Al-Kursi? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi, makhluk Allah yang namanya kursi ini
luasnya melingkupi langit dan bumi. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan mas-samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falat. Langit yang 7 lapis ini dan tentunya juga bumi yang ada di bawahnya, kalau dibandingkan ukurannya, ukuran besarnya dengan makhluk Allah yang namanya kursi, itu hanya seperti sebuah cincin, ya, sebuah cincin. Coba kita bayangkan, kita gambarkan dalam benak kita, sebuah cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Bisa terbayang ya? Kita hidup di bumi yang sangat luas. Langit yang di atas kita 7 lapis lebih luas lagi. Itu kalau dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi, hanya seperti satu cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Sangat luas berarti makhluk Allah yang namanya kursi. Dan ternyata di sana ada makhluk Allah lain yang lebih besar dari kursi. Ada yang tahu? Dan ini makhluk Allah yang terbesar secara mutlak. Kalau dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Apa? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar? Monggo, jangan malu-malu. Kita sambil, jadi enaknya ini memang taklimnya 2 arah kajiannya ya. Biar nggak ngantuk kan gitu. Kalau 1 arah nanti ngantuk. Kalau ada pertanyaan bisa 2 arah, ada timbal baliknya, bisa lebih hidup suasananya, nggak ngantuk. Apa? Pernah dengar Arsh? Pernah dengar makhluk Allah yang namanya Arsh? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas Arsh. Arsh ini makhluk Allah yang terbesar. Termasuk salah satu makhluk Allah yang paling awal diciptakan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Lalu bagaimana perbandingan antara Arsh dan kursi? Nah, kalau tadi antara langit dan bumi dengan kursi seperti itu perbandingannya. Seperti apa tadi? Cincin yang dilempar ke padang pasir yang luas. Pernah lihat padang pasir nggih, Bang? Atau kalau di Indonesia nggak ada padang pasir ya lapangan lah, lapangan yang luas. Nggak ada bangunan, nggak ada pohon. Lapangan yang luas. Cincin kita lemparkan kira-kira bagaimana? Ke tengah lapangan yang luas itu. Nah, kayak nggak ada apa-apanya ya. Lapangan yang luas itu kursi, cincinnya itu langit dan bumi. Nah, kursi dengan arsy perbandingannya seperti cincin dengan lapangan yang luas tadi. Jadi arsy itu seperti lapangan yang luas, padang pasir yang luas, kursi seperti cincin yang kecil itu. Menunjukkan apa? Barakallahu fikum, makhluk Allah yang namanya arsy sangat luas. Maka dengan besarnya kita mengetahui gambaran besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala tadi, kita bisa memahami betapa besarnya Sang Pencipta, walaupun tidak bisa kita jangkau dengan akal kita yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, itu makna yang harus kita hadirkan dalam kolbu kita kalau kita membaca Allahu Akbar. Setiap kita sholat Allahu Akbar, hadirkan makna kebesaran Allah di dalam kolbu kita. Itu gambaran cara berzikir kepada Allah dengan kolbu, dengan hati. Berikutnya, berzikir kepada Allah dengan lisan, dengan ucapan, banyak. Ya, gambarannya banyak. Yaitu segala ucapan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, segala ucapan yang mendatangkan ridha Allah, segala ucapan yang dicintai Allah, maka itu adalah ucapan yang mengandung zikrullah. Seperti tahlil, kita ucapkan la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, takbir tadi, Allahu Akbar, membaca Al-Quran, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan, melarang dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga merupakan zikrullah. Kita di dalam rumah tangga kita diperintahkan wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ketika masuk waktu sholat, kita dapati istri kita, anak-anak kita belum sholat. Maka kita perintahkan mereka, ayo sholat. Sudah masuk waktu sholat, jangan ditunda-tunda. Nah, kita ngajak sholat, itu juga merupakan zikrullah. Karena kita mengajak orang lain untuk melakukan syariat Allah. Barakallahu fikum.
Sebaliknya, kita melihat ada kemungkaran, ada perbuatan yang tidak baik dilakukan, maka kita cegah, kita nasihati pelakunya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini yang disilakan dengan nahi mungkar. Ini juga merupakan zikrullah. Jadi zikrullah itu enggak hanya terbatas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tidak hanya itu. Segala ucapan yang mendatangkan ridho Allah itu termasuk zikrullah. Juga misalnya tadi membaca Al-Quran sudah jelas termasuk zikrullah dengan lisan. Membaca hadis Nabi juga merupakan zikrullah. Ya. Dan juga membaca kitab-kitab para ulama yang berisi ilmu syar'i, contohnya seperti ini. Ini juga merupakan zikrullah, kita baca misalnya. Ya. Nah, itu berarti sudah berzikir kepada Allah dengan kolbu dan lisan, dengan ucapan sudah. Terakhir, mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan jawarih, dengan anggota badan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan perbuatan kita. Dengan melakukan segala bentuk perbuatan yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah, dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Yang sangat jelas ya, sholat. Sholat. Di dalam sholat kita ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Dari takbiratul ihram sampai salam, itu merupakan berzikir kepada Allah dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Dan juga segala amalan yang mendatangkan ridha Allah. Perbuatan yang mendatangkan ridha Allah. Bisa kasih contoh kecil Pak, misalnya. Amalan yang mendatangkan ridha Allah terlihat remeh, tapi itu merupakan zikrullah bil af'al. Mengingat Allah dengan perbuatan. Suatu amalan yang dianggap remeh tapi bernilai pahala besar. Rasulullah SAW menyebutkan, wa imatatul adha 'anit thariq syu'batun minal iman. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Jadi iman itu bercabang-cabang. A'laha, cabang iman yang tertinggi apa? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Pernyataan seorang hamba tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'laha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha. Kalau kita sudah tahu cabang iman yang tertinggi, Rasulullah sudah menyebutkan, sebaliknya, cabang iman yang paling rendah adalah berupa perbuatan. Kalau tadi, cabang iman yang tertinggi ternyata ucapan. Ucapan apa? La ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah ternyata berupa perbuatan. Apa kata beliau? Imatatul adha 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita berangkat ke masjid dari rumah, di tengah jalan kita lihat ada paku atau ada pecahan kaca yang khawatir kalau dibiarkan di tengah jalan orang lewat bisa tertusuk paku atau terkena kaca, terluka. Maka kita ambil kaca atau paku tadi, kita singkirkan, kita buang ke tempatnya, itu juga merupakan cabang keimanan dan juga merupakan zikrullah. Mengingat Allah dengan perbuatan. Kan perbuatan itu. Kita ambil, kita singkirkan. Nah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah. Dan rasa malu yang terpuji itu juga merupakan cabang dari keimanan. Para hadirin, bapak-bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk apa? Senantiasa berzikir. Berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir. Oleh karena itu, di dalam sunnah Nabi, diajarkan tentang tata cara kita berzikir sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Iya enggak? Bangun tidur ada zikirnya. Mau bangun tidur, mau minum, ada zikirnya. Setelah minum, ada zikirnya. Ke kamar mandi, mau masuk, ada zikirnya. Keluar, ada zikirnya. Nggih. Kemudian, mau pakai baju, ada zikirnya. Melepas baju, ada zikirnya. Mau bercermin, ada zikirnya. Semua hal diajarkan tata cara berzikirnya. Menunjukkan apa? Zikrullah, mengingat Allah, di setiap saat, setiap waktu adalah perkara yang sangat ditekankan dalam syariat.
Makanya Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh istri Rasulullah itu termasuk orang yang paling paham tentang keseharian Rasulullah. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kana Rasulullah SAW yadhkurullaha. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa mengingat Allah di setiap saat dan di setiap waktu. Dimanapun beliau berada, beliau senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Makanya sampai disebutkan suatu kejadian atau momen di mana sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn Khattab, ya, dalam suatu majelis menghitung berapa banyak Rasulullah beristighfar. Dalam satu majelis, bukan satu hari. Dalam satu majelis, Rasulullah terus berzikir. Ya, sambil menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, beliau berzikir. Membaca istighfar Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Berikan aku taufik untuk bertaubat dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan maha pengasih lagi maha penyayang. Dihitung sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berapa kali? 100 kali. Beliau membaca zikir tersebut dalam satu majelis. Ini menunjukkan Rasulullah sebagai qudwah hasanah kita, teladan yang terbaik bagi kita, mencontohkan bagi umatnya, nih, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam Al-Quran Allah pun melarang kita, mengingatkan kita jangan sampai lalai dari zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan para ulama, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan para ulama, permisalannya itu, ya, mengingat Allah bagi hati, zikrullah bagi hati qalbu manusia, itu permisalannya seperti air untuk ikan. Seperti air untuk ikan. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menukil dari gurunya, dari syekhnya, Syekhul Islam rahimahullah, Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah menyatakan, "Adz-dzikru lil qalbi mathalul ma' lis-samak." Zikrullah, pentingnya dan urgensi zikrullah, mengingat Allah untuk hati, itu permisalannya seperti seperti air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Coba bayangkan kondisi ikan yang dipisahkan dari air. Gimana kira-kira? Bisa hidup? Ikan yang dikeluarkan dari air tidak bisa hidup. Maka permisalan zikrullah bagi hati seperti air bagi ikan. Kolbu, hati seperti ikannya. Zikrullah seperti airnya. Kalau kolbu ini tidak dihidupkan dengan zikrullah, maka dia akan mati. Makanya hati manusia itu terbagi menjadi tiga kondisi. Hati yang hidup, yang sehat, yang itu akan menghadap Allah dengan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta benda maupun anak-anak, kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang selamat itu yang seperti apa? Yang hidup, yang sehat, yang dimakmurkan dengan zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah dengan cara apa tadi? Mengingat nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukum Allah, dan ayat-ayat Allah. Nah, itu. Hati yang selamat dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Hati yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Baik itu penyakit ujub, penyakit riya, penyakit hasad, dan lain-lainnya. Ya. Hati yang kedua yang seperti apa? Hati yang sakit. Hati yang sakit. Ada kehidupan, tapi ada penyakit yang
menghinggapi atau menjangkiti kolbu tersebut. Dan yang paling parah adalah hati yang mati, qalbun mayyit, hati yang mati, yang sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pentingnya mengingat Allah bagi hati. Zikrullah itu adalah qutul qalbi war ruh. Nutrisi dan makanan pokoknya hati dan ruh itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Sebagaimana ya kita manusia ini terdiri dari jasad, jasmani dan rohani. Terdiri dari jasad, fisik dan ruh. Kalau ruh dipisahkan dari jasad, maka jasad itu akan mati. Kalau jasad butuh makanan pokok, nutrisi berupa apa? Makan, minum, itu nutrisinya. Makanan pokoknya. Kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, jasad akan mati. Adapun ruh, nutrisinya, makanan pokoknya adalah zikrullah, mengingat Allah. Maka faida faqadahu al-'abdu shara bimanzilatil jism idza hila bainahu wa baina qutihi. Sehingga kalau ada hamba kehilangan zikrullah, tidak mengingat Allah, maka permisalannya seperti jasad yang tidak diberi makan. Ya, hatinya, ruhnya akan semakin melemah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi beberapa bentuk gambaran pentingnya zikrullah dan urgensi zikrullah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya jangan sampai lalai dari zikrullah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya dari lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Surat apa? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang nasullaha, yang lupa kepada Allah, lupa dari zikrullah, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah larang. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melalaikan Allah, melupakan Allah, tidak melakukan zikrullah. Karena kalau sampai hal itu terjadi, akan sangat berbahaya bagi hamba tersebut. Apa di antara bahaya yang akan terjadi ketika hamba lalai dari mengingat Allah? Allah nyatakan fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah akan menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Nah, ini yang kita angkat sebagai tema kajian pada malam hari ini. Saat hamba melupakan dirinya sendiri. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika hamba lalai dari zikrullah, lupa dari mengingat Allah, maka Allah akan jadikan hamba tersebut lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kita baca tafsir dari ayat ini sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Yang pertama yang dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari yang berjudul Jami'ul Bayan, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. 310 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah, Pak? 1448 ya? 1448 Hijriah. Ini Imam Tabari ini, Ibnu Jarir At-Tabari, wafatnya tahun 310 Hijriah. Jadi kalau kita terkait urusan agama, itu
kita diperintahkan untuk merujuk kepada generasi yang terdahulu. Kenapa? Karena itulah perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah yang hidup di masaku. Berarti generasi sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya tabi'in, murid-muridnya sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Ini terkait dengan urusan agama, Pak. Jadi beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia semakin ke belakang ini semakin maju ya, semakin banyak teknologi, semakin modern. Boleh kita manfaatkan teknologi dan kemajuan teknologi yang ada ini kita manfaatkan untuk kemaslahatan, monggo silahkan. Tapi untuk urusan agama kita diperintahkan untuk merujuk kepada generasi yang terdahulu, karena mereka adalah generasi yang terbaik dalam urusan agama. Karena terkait dengan agama, pemahaman agama dan pengamalan agama justru semakin ke belakang, semakin mendekati hari kiamat. Kata Rasulullah, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Ini terkait dengan urusan agama. Makanya nanti sampai akhir masa dunia ini, hari kiamat adalah kondisi di mana sejelek-jeleknya manusia ketika itu. Tidaklah tegak hari kiamat, tidaklah terjadi dan tegak hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada yang menyatakan Allah, Allah. Nah, disitulah akan tegak hari kiamat. Kenapa? Karena semakin mendekati hari kiamat, agama dan pemahaman agama manusia semakin berkurang. Oleh karena itu, kita disyariatkan untuk merujuk kepada penjelasan ulama terdahulu berkaitan dengan urusan agama. Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Maksudnya apa melupakan diri-diri mereka sendiri? Kata beliau rahimahullah, ay fa ansahumullahu hududha anfusihim minal khairat. Allah jadikan mereka lalai dari kebaikan yang seharusnya mereka lakukan, yaitu untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ini ulama tafsir yang lain yang menyusun kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau Al-Imam Al-Qurtubi, beliau wafat pada tahun 671 Hijriyah. Beliau menjelaskan ayat ini, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri, yaitu lupa untuk ayya'malu laha khairan, lupa untuk berbuat kebaikan, untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Kemudian dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kalau Al-Imam Ibnu Katsir beliau wafat pada tahun 774 Hijriyah. 774 Hijriyah, beliau menjelaskan fa'ansahum anfusahum, balasan bagi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri, yaitu fayunsikumul amal limasalihi anfusikum allati tanfa'ukum fi ma'adikum fa innal jazaa min jinsil amal. Yaitu Allah akan menjadikan hamba tersebut yang melalaikan Allah, Allah jadikan dia lupa untuk beramal, melakukan perbuatan atau amalan-amalan untuk kemaslahatan mereka sendiri, melupakan mereka untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi mereka di akhirat mereka. Nah, ini jadi balasan bagi orang yang melalaikan Allah, maka Allah jadikan dia lupa, lalai untuk melakukan amalan kebaikan yang bermanfaat dan bermaslahat untuk akhiratnya. Nah, ini konsekuensi yang dampak negatif dari apa? Dari melalaikan Allah, dari meninggalkan zikrullah subhanahu
wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membaca penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitabnya rahimahullah yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba itu bisa melupakan dirinya sendiri. Ketika dia melupakan dan melalaikan Allah, lalai dari zikrullah, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Beliau menjelaskan, fa in qila, kalau dikatakan kaifa yansal abdu nafsahu, bagaimana bisa seorang hamba melupakan dirinya sendiri? Wa idza nasiya nafsahu fa ayyu syai'in yadhkur, kalau seorang itu melupakan dirinya sendiri, lalu apa yang dia ingat? Wa ma ma'na nisyanihi nafsahu, apa makna seseorang itu melupakan dirinya sendiri? Maka jawabannya na'am, yansa nafsahu a'dhama nisyan. Jawabannya, seorang hamba itu akan melupakan dirinya sendiri dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Ayat tadi ya, surat Al-Hasyr tadi, janganlah kalian melupakan Allah, atau janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yaitu falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum fa'an wa ansahum anfusahum. Ketika mereka melupakan Allah, melalaikan Allah, maka Allah menelantarkan mereka. Allah mengabaikan mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Jadi di sini hukuman bagi orang yang melalaikan Allah, yang melupakan Allah, yang meninggalkan zikrullah, Allah beri hukuman dalam dua bentuk. Allah beri hukuman dengan dua bentuk. Yang pertama apa? Annahu subhanahu nasiyahu. Allah akan menelantarkannya, Allah akan mengabaikannya. Allah tidak menolongnya dalam urusan-urusannya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka lalai dari Allah, mereka melupakan Allah, mereka meninggalkan zikrullah, maka Allah pun menelantarkan mereka. Allah mengabaikan mereka. Allah tidak akan menolong mereka dalam urusan-urusan mereka. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua dalam ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat yang ke-19 tadi, yaitu fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Sudah masuk waktu Isya, monggo adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit. Biasanya setelah adzan, iqamatnya berapa menit setelah adzan? 1/4 jam. Gimana Pak? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu nggih. Kita lanjutkan tadi penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi, ketika seorang hamba melupakan Allah, melalaikan Allah, meninggalkan zikrullah, Allah beri hukuman dengan berapa bentuk? Dua bentuk. Hukuman yang pertama apa? Allah mengabaikan dia, melalaikan dia, Allah menelantarkan dia, Allah tidak akan menolongnya dalam urusan-urusannya. Dalilnya apa? Di surat At-Taubah, ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka melupakan Allah, mereka melalaikan Allah, mereka meninggalkan zikrullah, maka Allah mengabaikan mereka, menelantarkan mereka. Allah tidak akan menolong mereka. Kalau hamba sudah tidak ditolong Allah, kalau hamba ditelantarkan Allah, gimana urusannya? Ya, bahaya. Makanya Allah perintahkan untuk kita memperbanyak zikir supaya kita berhasil dan sukses. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian berhasil dan sukses. Kadang-kadang diterjemahkan supaya kalian beruntung, kan begitu.
Tapi sebenarnya lafadz la'allakum tuflihun itu bermakna apa? Berhasil dan sukses. Dalam hal apa? Dalam semua urusan. Baik dunia maupun akhirat kita. Kuncinya adalah memperbanyak zikrullah. Kemudian hukuman yang kedua, kalau seorang hamba lalai dari zikrullah apa? Allah jadikan hamba tersebut melupakan dirinya sendiri. Lah ini seperti apa bentuknya? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim ada 3 bentuk setidaknya. Yang pertama apa? Insa'uhu li hududhiha al-aliyah. Allah akan menjadikan hamba tersebut melupakan bagiannya yang tertinggi. Apa maksudnya bagiannya yang tertinggi? Yaitu perkara-perkara yang menjadi sebab kebahagiaannya, perkara-perkara yang menjadi sebab keberhasilan dan kesuksesannya, baiknya kondisi dia yang menjadikan dia meraih derajat yang sempurna. Seseorang itu, seorang hamba itu akan bisa meraih kesempurnaan di sisi Allah dengan amalan-amalan. Contohnya amalan apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak pengikutnya, iya, tapi yang apa? Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka tingkatan manusia di sisi Allah tergantung takwanya. Semakin tinggi takwa seseorang, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hamba itu melalaikan Allah, meninggalkan zikrullah, maka di antara bentuk hukumannya Allah jadikan hamba tersebut untuk meninggalkan takwa dalam kondisi tersebut. Ya, ketika seorang hamba lalai dari zikrullah, maka Allah jadikan dia menjadi meninggalkan ketakwaan dalam kondisi itu, sehingga tidak bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena dengan ketakwaan itu seorang hamba bisa meraih kemuliaan di sisi Allah, kesempurnaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu definisi takwa yang disebutkan para ulama, takwa kepada Allah yang sering kita dengar apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada para ulama yang menafsirkan takwa, menjelaskan makna takwa dengan apa? Ayyuta' wa la yu'sa. Yaitu ketika Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Artinya seorang itu dikatakan bertakwa kepada Allah ketika dia taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ayyushkar wa la yukfar. Ketika Allah disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Artinya seorang dikatakan takwa kepada Allah kalau dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak mengkufurinya. Mengkufuri nikmat itu ketika apa? Ketika seorang hamba tidak mengingat nikmat Allah, tidak memuji Allah atas nikmat itu dan tidak menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat, dikasih nikmat malah dipakai untuk maksiat. Malah dipakai untuk perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia tidak mensyukuri nikmat. Berarti dia sudah meninggalkan takwa ketika itu. Sehingga derajatnya turun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergambar nggih Pak nggih? Nah, itu. Kalau seorang lalai dari mengingat Allah akan seperti itu dia kondisinya. Dan barakallahu fikum, definisi takwa tadi wa ayyudhkar wa la yunsa, ketika Allah diingat dan tidak dilupakan. Artinya apa? Seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah ketika dia mengingat Allah dan tidak melupakan Allah Jalla fi'ula. Nah, itu bentuk pertama dari seorang hamba melupakan dirinya sendiri, dalam artian apa? Dia melupakan dan melalaikan perkara-perkara yang bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hamba tersebut lupa untuk melakukan amalan-amalan yang seharusnya menjadi sebab kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian ya, makanya sangat penting kita mengingat Allah dalam semua urusan kita, termasuk dalam urusan bekerja. Dalam urusan apa? Mencari nafkah. Kita hidup di dunia butuh
memenuhi kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan, ya. Sehingga butuh kita bekerja untuk mencari rizki yang halal. Apalagi kalau sudah berumah tangga, bapak-bapak selaku pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, punya kewajiban untuk menafkahi anak istrinya. Ketika kita sedang kondisi bekerja pun, jangan sampai lupa untuk zikrullah. Jangan sampai kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun itu datang setelah apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi perintah untuk memperbanyak zikrullah itu datang setelah perintah Allah untuk bekerja. Untuk mencari rizki yang halal. Dan ketika sholat sudah ditunaikan, fantashiru, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah, rizki yang halal. Tapi perbanyaklah mengingat Allah agar kalian berhasil dan sukses. Penting ketika kita dalam bekerja mencari nafkah juga terus mengingat Allah agar jerih payah kita, tetesan keringat kita, ketika kita membanting tulang bekerja untuk keluarga, mencari nafkah, itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diingatkan Rasulullah SAW. Pentingnya meluruskan niat di dalam kita bekerja. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang bermajelis. Kemudian mereka melihat ada seorang yang sedang lewat, yang sedang semangat bekerja. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ingkana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya untuk bekerja dengan niat untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bekerja, keluar dari rumahnya, niatnya adalah untuk menunaikan kewajiban yang Allah bebankan atasnya, yaitu untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Selamat dia. Dapat pahala dia. Bentuk yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Kalau dia bekerja keluar dari rumahnya untuk dalam rangka mencari penghasilan yang halal, untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang sudah tua renta, maka dia pun di jalan Allah. Karena memang itu perintah. Allah perintahkan hal itu. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fa huwa fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya untuk bekerja dalam rangka dia niatkan untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, fa huwa fisabilillah. Dia juga berada di jalan Allah. Tapi yang terakhir ini yang bahaya. Ketika seorang hamba lalai dari mengingat Allah, niatnya sudah melenceng. Kata Rasulullah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja, niatnya bukan untuk mencari ridha Allah. Niatnya bukan untuk menjalankan kewajiban agama yang Allah perintahkan, tapi niatnya melenceng. Dia keluar bekerja untuk riya, untuk supaya dilihat manusia, dipuji manusia. Dia bekerja untuk mencari pujian manusia, untuk dielulukan manusia, untuk dapat sanjungan manusia. Oh, dia rajin bekerja, kamu gini-gini. Itu yang dia cari. Atau mufakharatan, dia bekerja untuk berbangga diri. Lihat tetangganya punya rumahnya bagus. Wah, saya nggak boleh kalah. Saya harus punya rumah yang lebih bagus dari dia. Dia giat bekerja tapi niatnya untuk berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam hal dunia. Dia punya tetangganya, punya mobil baru. Saya harus lebih giat bekerja untuk dapat mobil yang lebih bagus, bisa beli mobil yang lebih mewah. Sudah melenceng niatnya. Ya, itu yang diistilahkan dengan mufakharah. Bekerja niatnya bukan untuk lillah,
Bukan untuk menjalankan perintah Allah, tapi untuk apa? Mufakharah, untuk saling berbangga diri dengan orang lain. Maka apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia berada di jalan syaitan. Nah, sehingga dia nggak dapat pahala ketika bekerja itu. Justru, naudzubillah, semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi itu nggih. Karena waktunya sudah waktu yang terbatas, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita kaji bersama bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua yang mendengar. Dari kajian yang kita dengarkan bersama tadi, mudah-mudahan bisa kita renungi, kita resapi dengan baik, kita pahami, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya, dimanapun, kapanpun kita berada, hendaknya kita memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kunci sukses dan keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.